Ya, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan dalam kasus ini, kami terhubung dengan Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya. Halo, selamat siang Pak Gede. Selamat siang Mas Pran dan Mbak Nabila. Ya Pak Gede, langsung saja Pak Gede, apakah motif dari pembunuhan ini Bapak apakah benar karena cemburu buta Bapak? Ya, baik dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dan pengakuan juga terduga pelaku bahwa perbuatannya dilakukan karena rasa cemburu dengan istrinya sendiri. Cemburu itu karena setiap ditanya korban selalu terdiam dan tidak menjelaskan hal-hal yang membuat si suami ini jadi emosi yang terpendam selama ini. Ya Pak Gede, apakah penganiayaan ini baru saja terjadi ataukah sebelumnya sudah ada kekerasan dalam rumah tangga seperti KDRT? Awalnya mereka sih baik-baik saja, karena beberapa bulan ini ada rasa cemburu dari si suami terhadap istri sehingga terjadi cekcok, sering bertengkar mulut. Saat bertengkar mulut ini si istri setiap ditanya selalu diam, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan penjelasan. Sehingga emosi-emosi yang ada dalam diri terduga pelaku terpendam terus. Puncaknya kemarin hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Ya Pak Gede, ini kan sang istri atau korban ini sedang mengandung berusia 7 bulan anak ketiga mereka. Ini yang memicu suami tega melakukan hal tersebut apa Bapak? Apakah sang suami memergoki, ada isi percakapan dari chat antara sang istri dengan pria lain atau seperti apa Bapak? Ya, jadi si suami tidak menemukan ada chatting, ada hal-hal yang ketemu langsung antara dugaan si suami terhadap istrinya. Tetapi karena ada perasaan aja si suami cemburu, berawal dari ketika si korban ini memiliki menggunakan baju baru, setiap ditanya tidak mau menjelaskan dengan baik bahwa baju barunya ini diperoleh dari siapa. Jadi dari situ si suami terus cemburu. Si istri setiap ditanya diam saja, tidak mau menjelaskan hal-hal yang sebenarnya baju itu dapat dari mana. Pernah beralasan baju itu dapat dari kakaknya, setelah dikonfirmasi ke kakaknya si istri ini tidak pernah memberikan baju. Jadi bertambah lagi cemburunya si suami terhadap istrinya. Jadi ada seperti komunikasi yang tidak baik begitu ya Pak di antara suami istri ini. Ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Komunikasi yang tidak nyambung Mbak. Ya, sudah berlangsung berapa lama Pak? Semenjak kehamilannya yang ketiga ini. Berarti kurang lebih 7 bulan begitu? Kurang lebih 7 bulan. Jadi semenjak itu sering cekcok, akhirnya berlanjut sampai puncaknya tanggal 28 kemarin. Ya Bapak, dalam penyidikan ini apakah kondisi kejiwaan sang suami atau pelaku ini sudah diperiksa Bapak? Lalu bagaimana dengan hasilnya Bapak? Untuk kejiwaan biasa saja, bahkan si suami sedikit rasa menyesal melakukan perbuatan ini, namun dijelaskan juga masih ada rasa marah, masih ada emosi pada diri si suami terhadap istrinya. Tetapi suatu saat dia sangat menyesali atas perbuatannya ini. Iya, kemudian saksi mata yang diperiksa siapa saja Pak? Memang ya di rumah itu dilihat oleh ibunya begitu ya? Sesaat setelah kejadian dilihat oleh ibunya dan ibunya teriak-teriak, sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik dan beberapa saksi fakta lainnya, termasuk pamannya yang diberikan informasi karena pelaku setelah melakukan perbuatannya itu melarikan diri ke rumah pamannya, menyampaikan hal perbuatannya bahwa telah melakukan kekerasan terhadap sang istri, sehingga pamannya itulah yang melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak penyidik ini melakukan upaya paksa mengamankan terduga pelaku di rumah pamannya yang ada di daerah Singaraja. Oke Bapak, ini saat kejadian Bapak apakah tidak ada saksi Bapak yang menyaksikan peristiwa tersebut? Karena ini malam hari, dini hari, secara langsung menyaksikan tidak, tetapi mendengar langsung adalah ibu pelaku, ibu tersangka. Makanya setelah itu juga teriak-teriak, kemudian pelaku keluar karena masyarakat di sekitarnya takut sehingga dibiarkan saja pelaku meninggalkan rumah. Oke, terakhir Bapak mungkin ancaman hukumannya kepada sang suami yang termasuk pelaku seperti apa Bapak? Ya, jadi karena perbuatan ini dilakukan terhadap seorang istri dan juga istrinya sedang mengandung,
Sehingga kita menggunakan pasal 340 KUHP yang ancaman hukumannya seumur hidup, diontokan ke 338 pembunuhan biasa, diontokan ke 351 ayat 3 yang penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, serta Undang-Undang khusus spesialis tentang KDRT pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Gede, terima kasih.